tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Sambo berulang kali mengatakan bahwa itu semua tanggung jawab saya. Lalu alasan yang kedua untuk meringankan itu adalah sebagai whistleblower tadi atau sebagai pengungkap fakta, justice kolaborator. Bahkan sebenarnya malah bisa membebaskan. Ada perasaan keadilan yang terkoyak-koyak ya dalam proses hukum yang terjadi sekarang ini, di mana ini yang menjadi titik tolak, dan saya langsung menyatakan iya, saya ikut karena saya tahu bahwa ini kasus yang sangat-sangat penting buat sejarah penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Sebab kalau kasus ini tidak diproses dengan adil, kasus ini akan menjadi cacat, akan menjadi noktah bagi penegakan hukum, dan nas terhadap peradilan akan semakin lama semakin hancur. Kita ingin kasus ini menjadi satu momentum di mana justice kolaborator itu betul-betul dihargai dan dihormati. Itu kita sebagai masyarakat, sebagai ilmuwan, sebagai akademis terpanggil ketika ada suatu pengadilan yang akhir-akhirnya kok ada suatu dilema yuridis, dilema keadilan, ya kita bangkit untuk menyampaikan suatu pendapat, untuk menyampaikan suatu dukungan. Hei pengadilan, aku ada di bawahmu, aku di sampingmu, kan itulah. Sehingga harus tegar ketika ada goyang-goyangan yang sekarang konon ada goyangan bawah tanah, bawah air dan sebagainya. Itu harus kuat, kan itu. Banyak surat dilayangkan kepada pengadilan dari para pendukung Richard. Jadi dukungan itu bukan hanya di kalangan terdidik ya, tapi juga dari segala kalangan. Penghargaan yang diterima seorang justice kolaborator itu adalah keringanan penjatuhan pidana yang memang mengatur potensi pelaku menjadi saksi tidak bisa dibebaskan tapi bisa diberikan hukuman ringan. Tuntutan jaksa itu terlalu tidak fair, tidak adil ya. Jadi ini menurut saya katakan juga adalah kasus ini kan mesti dilihat dalam konteksnya, karena ada relasi kuasa yang tidak seimbang ya, relasi kuasa yang tidak adil ya, dalam hal ini. Saya tidak pernah bisa membayangkan, mengimajinasikan kejadian pembunuhan di rumah ya seorang jenderal polisi. Fungsi dari sahabat pengadilan yang kita sebut amicus curiae ya ikut mensupport, mendukung majelis hakim dalam memutus perkara ini, sehingga majelis hakim punya keyakinan melihat, menggali rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat. Tetapi pada faktanya ketika Richard Eliezer dituntut tinggi dari terdakwa yang lainnya, ini yang mengusik rasa keadilan. Kemudian muncullah simpati dari publik, kemudian dari profesor, akademisi, aktivis itu mengirimkan surat sahabat pengadilan. Dia sampaikan kepada saya, Bang, tolong sampaikan banyak terima kasih. Ini merupakan kekuatan buat saya karena saya tidak berjalan sendiri. Bahwa dukungan ini sangat berarti buat saya dan keluarga. Saya ini bukan siapa-siapa, Bang. Saya orang kecil. Saya hanyalah anak muda yang pengen memperbaiki hidup, bekerja secara baik. Tapi ketika ada kasus ini, saya berpikir bahwa saya berjalan sendiri. Ketika tuntutan yang kemarin 12 tahun itu dia merasa bahwa dia itu dimusuhin. Dan saya menguatkan Eliezer bahwa ini merupakan dukungan dari para akademisi dan ini dukungan yang tulus kepada Eliezer. Richard Eliezer kontribusinya sangat besar terhadap perkara ini ya. Bagaimana dia bisa kooperatif dan dia konsisten mengungkap perkara ini sampai bisa menyentuh kepada pelaku utamanya. Pendapat mantan Hakim Agung soal vonis Eliezer, Majelis Hakim bisa bebaskan. Mantan Hakim Agung tahun 2004 hingga 2012, Joko Sarwoko, berpendapat Majelis Hakim yang menangani perkara pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat dapat menjatuhkan vonis bebas pada terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu. Menurut Joko, jika melihat peran Richard yang melaksanakan perintah jabatan, maka dapat diberlakukan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dia kan melaksanakan perintah jabatan yang tidak bisa ditolak. Maka menurut pasal 51 KUHP, ini kan perkara pembunuhan berencana akan hidup. Pidana umum.
Jadi bisa diterapkan pasal 51 ayat 1. Di situ kan malah tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, tuturnya. Artinya, lanjut Joko, tanggung jawab atas peristiwa tindak pidana yang terjadi ada pada pihak yang pemerintah. Ada pada pihak yang memerintah. Tanggung jawabnya adalah yang memerintahkannya, tegasnya. Kalau tidak salah dengar, Sambo berulang kali mengatakan bahwa itu semua tanggung jawab saya. Begitu dia mengatakan. Selain hanya melaksanakan perintah jabatan yang tidak bisa ditolak, kata Joko, ada alasan yang meringankan Eliezer, yakni statusnya sebagai justice kolaborator. Bahkan, sebenarnya malah bisa membebaskan kalau hakimnya mau. Dalam acara tersebut, Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR RI, mengaku kecewa atas tuntutan jaksa penuntut umum pada Richard, yakni 12 tahun pidana penjara. Tentu kami kecewa. Saya sendiri tidak menyangka bahwa tuntutannya sampai 12 tahun penjara. Padahal kita tahu, kita kadang-kadang sampai bosan nonton TV, live semua persidangan ini. Banyak pembicaraan yang menurutnya ia dengar terkait persidangan kasus itu, mulai dari golongan yang bermutu sampai tidak bermutu. Itu artinya apa? Sebenarnya kontrol dari masyarakat sudah cukup tinggi terhadap persidangan ini, tuturnya. Penyebabnya, menurut Trimedia, kasus ini merupakan kasus pidana terbesar di Indonesia sepanjang tahun 2022. Inilah kasus paling besar, peristiwa pidana terbesar yang ada di negara kita. Inilah kasus terbesar yang menurut saya sangat mencoreng institusi Polri. Ia menjelaskan, saat mengetahui tuntutan terhadap Richard Eliezer, dirinya langsung menghubungi Kejaksaan Agung untuk menanyakan. Namun jawaban yang diperoleh adalah Richard dianggap sebagai pelaku utama dalam kasus tersebut. Apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi soal pelaku utama, karena dianggap oleh Kejaksaan bahwa Eliezer ini pelaku utama. Karena dia pelaku utama, maka tidak bisa mendapatkan hal maksimal seperti yang kita harapkan. Pihak Kejaksaan juga menyampaikan bahwa tuntutan tersebut sudah mempertimbangkan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Gaspol. Fakta persidangan bukan Eliezer yang eksekutor. Pengakuan Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Tanpa pengakuan Richard Eliezer, diyakini kasus tewasnya Brigadir J akan berjalan sesuai skenario yang telah dibuat mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Meskipun pengakuan Richard dinilai membantu upaya pengungkapan kasus ini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU justru menuntut agar hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Baradae. Padahal pada saat yang sama, Richard telah diganjar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK status Justice Kolaborator atau JC. Belakangan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya gerakan bawah tanah yang dilakukan orang-orang di sekitar Sambo untuk mempengaruhi putusan. Hal itu dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap vonis yang akan dijatuhkan hakim kepada Baradae. Terlebih, menurut Koordinator Kuasa Hukum Richard, Roni Talapesi, di dalam tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum muncul kata eksekutor yang sebelumnya tak muncul di fakta persidangan. Lantas, seperti apa vonis yang akan dijatuhkan nanti? Seperti apa harapan kuasa hukum terhadap vonis Richard Eliezer?